Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV Alexander Bonita Slim, yang mana untuk kerusakan dari TV ini adalah mati total. Ini adalah TV Sharp 21 inch Slim, dan mari kita akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kerusakan dari TV ini. Nah, ini saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Nah, di sini ada lampu indikator. Coba kita nyalakan. Nah, untuk lampu indikatornya di sini nampak berkedip ya. Dan di sini terdengar suara seperti cit 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 gitu ya. Oke. Jadi sudah jelas, sepertinya kerusakannya ada yang konslet di bagian dalam ini. Oke, saya coba matikan dulu, saya cabut sumbernya, dan kita akan coba bongkar TV ini dan akan kita lihat bagaimana cara perbaikannya. Oke, TV-nya di sini sudah saya balik, dan di sini sebelumnya kita lihat dulu untuk modelnya adalah 21 KXS 250. Nah, ini ya dari modelnya, yaitu TV Sharp. Oke, selanjutnya untuk casing belakang saya coba buka terlebih dahulu, dan proses pembukaan ini memang harus kita lakukan secara hati-hati. Dan di sini sudah nampak isi dalam dari mesin TV ini. Nah, di sini kita lihat ada soket-soket ya, soket sound, AV input ya. Kita harus lepas dulu untuk soket-soketnya ini supaya kita lebih mudah dalam hal melakukan proses perbaikan. Nah, ini soket soundnya saya lepas dulu, kemudian soket AV nya. Untuk soket grounding saya lepas juga. Nah, di sini untuk soket AC inputnya saya lepas. Kemudian kita akan coba lihat di sini, perhatikan, nampak terlihat di bagian bawah mesin ini. Nah, di sini mesin TV ini menggunakan IC tempel, yaitu IC laba-laba ya. Dan mari kita akan coba lihat. Di sini menggunakan IC IXD 067 WJZZ. Oke ya. Jadi di sini sudah kita ketahui IC videonya menggunakan IXD 067 WJZZ. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus cek. Namun saya pasang terlebih dahulu untuk soket AC inputnya ini, agar kita nanti bisa dengan mudah mengukur tegangan B+. Namun sebelum melakukan pengukuran, kita siapkan multitester. Nah, di sini saya akan coba ukur terlebih dahulu bagian mana yang saya curigai mengalami short circuit, karena tadi memang analisa saya ada short circuit. Dan di sini saya coba ukur di kapasitor B+-nya ini apakah terjadi short. Oke ya, untuk di bagian kapasitor B+-nya ini terjadi short. Namun kita harus cari selain di kapasitor ini apakah ada lagi mungkin di bagian horizontal ya. Di bagian horizontalnya kita coba cek.
Oke, di bagian horizontal juga terjadi short. Jadi kita harus yakinkan ini shortnya di bagian mana. Apakah di bagian playback atau di transistor horizontal. Untuk itu saya coba lepas dulu untuk playbacknya ini, karena saya cenderung kecurigaan di bagian playbacknya ini ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan, saya akan coba open FBT nya ini keseluruhannya ya, supaya kita bisa tahu apakah memang positif yang menyebabkan short ini adalah playbacknya. Oke, saya lepas terlebih dahulu playbacknya ini ya teman-teman. Nah, jadi dalam hal melakukan proses pengecekan, kita harus benar-benar pastikan dulu di mana letak short circuitnya ini. Oke, sekarang untuk FBT-nya sudah terlepas. Nah, ini FBT-nya yang saya curigai mengalami short. Nah, di sini ada nomornya yang harus kita lihat. Di sini bisa kita lihat berapa nomor playback aslinya. BSC 250232K ya. Oke. Kita sudah tahu playbacknya menggunakan BSC 250232K ya. Baik, selanjutnya kita akan coba ukur kembali di bagian transistor horizontal apakah mengalami short. Nah, ini di sini untuk B plusnya saya coba ukur terlebih dahulu. Oke, untuk B plusnya normal ya, tidak ada short. Oke, untuk transistor horizontalnya saya coba lepas terlebih dahulu. Di sini kita akan coba pastikan apakah benar tidak ada masalah di transistor horizontalnya ini. Semoga saja transistor horizontalnya tidak short. Dan di sini menggunakan transistor C6092. Ya, jadi untuk transistornya menggunakan C6092. Dan mari kita ukur apakah transistornya ini mengalami kerusakan. Dan di sini transistor horizontalnya bagus ya, tidak ada masalah. Dan ini transistornya tidak menggunakan dioda ya, jadi tidak ada masalah untuk transistor. Jadi positif kerusakannya di playbacknya ini. Dan kita akan coba lakukan pergantian saja playbacknya ini. Baik, dalam hal melakukan proses penggantian playback, kita harus buka terlebih dahulu ya. Di sini ada kop di bagian CRT. Nah, ini kita akan coba lepas terlebih dahulu. Nah, di sini dalam hal proses pelepasannya tinggal kita buka. Kemudian di bagian belakang CRT di sini ada kabel screen dan fokus. Nah, ini kita lepas juga. Mungkin untuk kabel fokusnya ini kita menggunakan alat bantu, yaitu berupa kawat, yang mana kita akan coba tekan. Di situ ada lubangnya kecil, nah, supaya bisa melepas. Dan untuk kabel screennya ini dengan cara disolder saja. Oke, sudah terlepas. Nah, ini ya playbacknya yang saya vonis rusak. Dan saya siapkan penggantinya. Ini saya memiliki
playback, yaitu JF0501326601. Ya, memang nomor serinya beda. Jadi dalam hal melakukan proses penggantian ini bisa kita menggunakan playback ini. Namun kita akan coba lakukan sedikit modifikasi yang mana supaya playback dengan nomor yang serinya beda ini bisa berfungsi dengan baik pada mesin TV ini ya. Karena untuk mencari playback yang orinya ini memang sedikit sulit ya. Jadi saya ambil jalan gampangnya saja, saya ganti menggunakan playback multi. Nah ini ya, bisa ke semua asal kita bisa melakukan modifikasi. Untuk melakukan modifikasi tersebut, di sini saya akan coba jelaskan secara detail bagaimana caranya supaya playback BSC 0501326601 ini bisa digunakan pada mesin TV ini. Yang mana nanti memang terdapat kekurangan. Nah, kita harus bisa menutupi kekurangan itu dengan cara sedikit modifikasi. Dan cara ini saya akan coba berikan kepada teman-teman supaya mudah dalam hal melakukan proses perbaikan. Oke, untuk playbacknya sudah terpasang dan transistor horizontalnya kita kembalikan saja. Jadi dalam hal melakukan proses pergantian ini memang nanti ada sedikit modifikasi di bagian horizontal dan vertikal karena memang jenis playbacknya nomor serinya berbeda. Namun apabila teman-teman memiliki playback yang sama nomor serinya, itu langsung saja lakukan pergantian dan hasilnya pun langsung normal. Oke, sudah terpasang ya untuk playback dan transistor horizontalnya. Selanjutnya kita pasang juga kabel screen dan fokus seperti halnya kita tadi dalam hal melakukan pelepasan, sama saja urutannya ya. Nah, ini untuk kabel fokusnya tinggal kita pasang saja, masukkan, dan untuk screennya harus kita solder ya. Baik, sudah terpasang untuk kabel screennya ya, seperti ini saja cara pemasangannya sama. Dan selanjutnya kita pasang saja pada soket tabungnya. Dan untuk kop tegangan tinggi ini kita pasang saja pada tabung CRT. Oke, sudah terpasang ya. Dan selanjutnya kita akan lakukan tes terlebih dahulu apakah memang bisa langsung kompatibel ya, langsung bisa sempurna. Dan jangan lupa untuk pengatur screen fokusnya ini kita akan coba atur nanti ya, untuk mendapatkan tingkat keterangan dan tingkat ketajamannya. Bisa kita atur screen fokusnya di bagian playback ini. Nah, ini playbacknya yang rusak.
Oke, selanjutnya saya akan coba tes terlebih dahulu. Nah, ini ya, lampu indikatornya sudah menyala ya. Artinya TV ini sudah hidup. Dan mari kita intip bagaimana hasilnya. Oke, ya, sudah menyala. Restart sudah menyala. Dan namun ada kekurangan di bagian samping kiri dan kanan. Di sini terdapat hitam ya, 2 jari. Nah, ini sangat besar ya, 2 jari ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi kekurangannya di sini karena jenis tipe playbacknya berbeda. Jadi ada kekurangan dan saya matikan dulu TV-nya. Mungkin untuk lebih enak lagi kita akan coba berikan sinyal gambar. Kita akan coba lihat apabila ada sinyal gambar bagaimana hasilnya. Sini akan saya coba terlebih dahulu. Oke ya, saya tes terlebih dahulu. Nah, ini saya berikan sumber. Oke, indikator sudah hijau menyala dan nah ini. Dan OSD-nya terlihat bergetar ya, teman-teman. Ya, dan di samping kanan dan kirinya ini mengecil. Untuk vertikalnya juga kurang. Nah, ini OSD-nya ya, tampilan OSD menunya juga bergetar. Banyak sekali yang harus kita perbaiki ini, teman-teman. Oke, saya coba berikan media sinyal gambar bagaimana, apakah gambarnya normal. Oke, untuk tampilan gambar normal saja, tidak ada masalah ya. Di sini untuk menu OSD-nya kita coba tes ya. Untuk OSD-nya bergetar. Nah, ini OSD-nya bergetar ya. Oke, jadi ini yang harus kita benahi. Baik, tidak perlu menunggu lama, kita akan coba langsung saja eksekusi ya untuk kerusakan TV seperti ini. Oke, saya matikan dulu dan kita akan coba lakukan modifikasi. Oke, di sini saya coba balik dulu. Baik, dalam hal melakukan modifikasi TV yang telah kita lakukan pergantian playback namun tidak sempurna. Dan untuk penyempurnaan perbaikan ini, di sini saya membutuhkan suatu alat yang mana nih akan saya pasang di TV ini. Dan alat itu adalah ini, trafo yoke. Oke, di sini trafo yoke-nya ini sudah bisa digunakan untuk semua jenis ukuran TV dari 14 in, 21 in, 25 dan 34 in ya. Jadi di sini saya akan coba berikan tutorial cara memasang trafo yoke ya. Nah, ini bentuknya trafo yoke-nya seperti ini. Ya, di sini ada pin pada kaki-kaki trafo, ada pin 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya, 7 pin. Nah, bagaimana cara memasang trafo yoke ini? Nah, di sini saya akan coba jelaskan caranya. Kemudian saya siapkan juga ini milar ya, kapasitor milar dengan ukuran 15 nano ya,
15 nano 153 ya. Oke. Nah, ini saya gunakan ini. Dan saya juga gunakan Mylar 103. Baik, kita akan coba lakukan pemasangan. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengganti terlebih dahulu di bagian Mylarnya ini di horizontal. Nah, ini Mylarnya ya. Nah, ini kita ganti dengan ukuran 15N 153 ya. Nah, ini saya lakukan pergantian terlebih dahulu. Nah, ini Mylar yang aslinya di sini menggunakan 12N yaitu 123. Oke, kita lakukan pergantian saja. Nah, ini saya sudah siapkan tadi yaitu ukurannya 15 nano. Oke, sudah terpasang dan di sini saya tambahkan lagi Mylar yaitu 103 sebagai penyempurnanya. Nah, ini tinggal saya paralel saja di Mylar yang 15 nano tadi ya, teman-teman. Oke, sudah terpasang ya. Mylar 103 saya paralel dengan 153. Nah, seperti ini ya. Ini yang Mylar 153. Oke. Selanjutnya di sini saya akan coba pasang trafoyok. Nah, di sini ada pin 1 2 sampai 7. Dan cara pemasangannya cukup mudah ya, teman-teman. Di sini kita fokus saja di salah satu pin yaitu pin nomor 1. Untuk pin nomor 1 kita pasangkan di kabel yok yang berwarna biru. Nah, di sini ada kabel yok yang berwarna biru. Kita pasangkan untuk pin 1 ya pada trafo yok. Wah, akhirnya satu ya. Nah, ini ya, jadi kita fokus pada pin nomor 1. Kita sambungkan di kabel warna biru yang dari yok.
dan sasis ini jangan kita potong ya. Oke, seperti ini jadi penyambungannya. Nah, seperti ini sudah terkoneksi kabel warna biru ke pin nomor 1. Nah, ini ya sudah jelas ya teman-teman. Nah, ini di pin nomor 1. Oke, selanjutnya untuk pin selanjutnya kita akan fokus pada kabel yok yang berwarna merah. Nah, ini kabel merah ini kita potong ya. Jadi yang kabel yok berwarna merah ini kita akan potong. Nah, ini ya kabel yoknya yang berwarna merah dan sebelahnya berwarna biru yang tadi sudah kita pasang di pin nomor 1. Kemudian kita fokus di kabel warna merah. Nah, ini kita potong. Oke, selanjutnya cara pemasangannya adalah apabila kita ingin melebarkan, ini kita fokus di kabel yok yang dari atas, ini kita pasang di nomor 7 ya, di pin nomor 7. Karena kita ingin melebarkan, jadi kita fokus di kabel yok yang berasal dari CRT ini ke pin nomor 7 ya. Taruh saja di akhir. Nah, ini. Oke, apabila kita ingin memperbesar ya. Oke, sudah terpasang. Dan selanjutnya untuk kabel warna merah yang berasal dari mesin TV sasis, ini tinggal kita sambungkan nanti. Oke ya, ini kabel warna biru sudah terpasang di pin 1. Kabel warna merah dari yok terpasang di pin nomor 7. Selanjutnya untuk kabel yok yang berasal dari mesin ini akan kita pasang pada pin nomor 6. Nah, ini kita pasang di pin nomor 6. Oke, seperti ini. Ya, sudah terpasang ya. Nah, jadi cara penyambungannya seperti ini. Pin nomor 1 yaitu kabel biru dari yok dan mesin. Pin nomor 6, nah ini yang menuju ke mesin, dan pin nomor 7 yang menuju ke yok. Oke ya, milarnya sudah terpasang juga. Dan selanjutnya di bawah juga sudah terpasang 103. Baik ya, jadi untuk milarnya sudah terpasang ya. Dan trafo yok sudah terpasang. Selanjutnya kita fokus pada bagian vertikal. Nah, di sini ada FCC yang menuju ke vertikal ya, kita fokus di sini. Ini untuk vertikalnya kita harus modif sedikit ya, dengan cara menstabilkan tegangannya supaya menghindari OSD getar ataupun gangguan vertikal, yaitu dengan cara kita mengganti kapasitornya. Ini ada elko
yang di bagian vertikal. Nah, ini ada elko di bagian vertikal ini. Ini kita akan coba ganti. Namun saya lepas dulu ya elkonya ini. Nah, ini elkonya ukurannya adalah 470 mikro 50 volt. Nah, ini mikronya harus kita besarkan supaya kita mendapatkan tegangan yang stabil ya, tidak berubah-ubah. Di sini saya ganti menggunakan 35 volt 2200 mikro ya. Jadi saya kali dengan cara mengganti mikronya yang lebih besar supaya mendapatkan tegangan yang stabil. Karena ini kan beda FBT, jadi biasanya memang ada gangguan di vertikal yang awalnya normal, mungkin 2 atau 3 jam kemudian terjadi gangguan di vertikal karena terjadi perubahan nilai tegangan. Dan hal itu bisa kita akali dengan cara kita mengganti elko-nya ini dengan ukuran mikro yang lebih besar. Jadi urutannya teman-teman sudah saya jelaskan ya, cara modifnya yaitu mengganti milarnya 153 dan kita tambahkan 103, kita ganti elko di bagian vertikal dengan mikro yang lebih besar 220 mikro, kemudian kita pasang trafo yoke. Nah, ini ya, trafo yoke-nya cukup digantung saja, diamankan, dan usahakan jangan mendekati bagian-bagian lilitan ferit atau lainnya yang sekiranya bisa mengganggu tingkat kelebarannya nanti ya apabila sudah normal. Oke, saya coba rapikan dan saya rakit terlebih dahulu. Dan kita akan coba lihat nanti hasilnya. Biasanya dengan cara begini, ini sudah sempurna ya teman-teman. Hasilnya tidak diragukan lagi. Mungkin nanti tinggal kita menyeting di bagian vertikal, mungkin kurang lebar sedikit. Dengan masuk ke menu service, bisa kita besarkan vertikal size-nya ya teman-teman. Baik, siap. Kita akan coba lakukan pengetesan. Kita lihat hasilnya setelah kita modifikasi, apakah tampilan horizontalnya ini sudah melebar sesuai yang kita inginkan. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Dan ini oke, TV sudah menyala ya. Selanjutnya kita lihat tampilannya. Oke ya, raster sudah nampak, dan di sini kelebaran gambarnya ya sudah mantap ya, sudah melebar ya. Kanan kirinya sudah pas ya. Oke, kita akan coba tes dulu. Nah, ini saya berikan media sinyal gambar, kita lihat. Oke, di sini bagian vertikalnya memang ada sedikit kurang lebar, tidak masalah. Nanti bisa kita setting ya. Di sini untuk tampilan gambarnya sudah normal ya. Lebar gambarnya. Dan untuk OSD-nya juga sudah stabil ya. Tidak getar ya, mantap. Oke, sekarang kita tinggal menyeting saja untuk vertikalnya ini. Nah, ini sudah ya. Untuk volume tidak bergetar. OSD-nya ini sudah normal. Nah, ini.
Oke ya. Jadi kita akan coba setting di bagian vertikalnya ini. Nah, ini bagian vertikalnya. Caranya kita matikan dulu. Kemudian di sini ada volume min dan channel plus ya. Kita tekan secara bersamaan, jangan dilepas, dan kita masukkan sumbernya. Ingat, jangan dilepas ya, biarkan saja. Kita tekan kedua tombol ini sambil kita tunggu sampai ada tampilan menu factory-nya nanti. Oke, tahan dulu ya, tahan dulu sampai di layar nanti ada tampilan. Oke, setelah ada tampilan menu service, nah seperti ini. Di sini kita bisa atur ya. Ditekan menu terlebih dahulu, nanti akan berubah. Di sini ada menu 1, menu 2. Oke, tekan menu. Ya, ini menu 1. Kemudian ke menu 2. Nah, di menu 2 ini kita bisa menyeting. Di sini kita harus cari untuk penyetelan di bagian vertical size-nya. Oke, saya coba gunakan remote biar lebih mudah. Nah, ini ya vertical size ya. Di sini kita bisa atur. Di sini angkanya 36. Nah, ini kurang lebar sedikit. Jadi kita bisa atur ketinggiannya. Nah, ini semakin kita tambah, maka kelebarannya pun akan bertambah ketinggiannya. Nah, ini ya. Oke, apabila turun dan naik ya berubah ya. Nah, seperti ini saya tes. Dan kita atur saja sesuai keinginan, secukupnya saja. Dirasa sudah cukup. Seperti ini. Ini bisa kita langsung matikan saja TV-nya. Oke, itu sudah tersave. Dan selanjutnya kita hidupkan kembali. Dan posisi sudah normal ya, teman-teman. Oke, ya, sudah normal ya. Tingkat ketinggiannya sudah sempurna ya, mantap. Jadi TV ini sudah sempurna teman-teman ya. Untuk gambar suara sudah normal. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.